Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Jenny Febrima Putri. Saya kelas 12 Aliyah Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan memaparkan buku saya yang berjudul Berjalan di Atas Jalan Cinta. Buku ini menjelaskan apa sih makna dari sebuah perjuangan. Perjuangan adalah suatu hal yang pasti dan mutlak dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dan perjuangan adalah usaha yang harus dilakukan oleh semua orang untuk menuju sebuah kesuksesan. Nah, setiap perjuangan ini kita akan melalui yang namanya jalan yang penuh dengan lika-liku. Dengan jatuh, kemudian bangkit lagi adalah sebuah pemanis dari sebuah perjuangan. Nah, begitu juga yang dialami oleh seorang gadis yang berasal dari salah satu daerah yang bertepatan di Pulau Sumatera Barat, yang dimana ia mulai merantau untuk mencari jati dirinya ke sebuah pondok pesantren yang bertepatan di Pulau Jawa. Nah, teman-teman, setiap perjuangan itu kita akan melewati yang namanya bangkit, jatuh, kemudian bangkit lagi. Setiap manusia adalah manusia yang penuh dengan masalah. Setiap manusia pasti juga adalah yang tempatnya salah. Nah, orang pernah bilang setiap kehidupan itu akan ada saatnya kita di atas dan ada skalanya kita akan merasakan posisi di bawah. Namun pada zaman sekarang ini banyak manusia yang bilang ketika dia mendapatkan masalah dia akan bilang, ih Allah tuh benci banget sih sama gue gitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak berilmu, dia tidak akan tahu apa sih fungsi masalah dalam kehidupannya. Masalah adalah suatu hal yang menurut mereka yang akan menjadi penghalang setiap mimpi-mimpi mereka. Namun, sangat-sangat disalahkan ketika mereka menganggap masalah adalah suatu hal yang membuat mereka tidak bisa untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Namun, masalah datang adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya kalau hambanya tidak mampu untuk menjalaninya. Maka dari itu kita harus yakin ketika Al-Quran sudah berkata, kalam Allah sudah tercipta, maka kita harus yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di sini kita harus yakin bahwa adanya masalah itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Allah ingin tahu bagaimana sih, sampai mana batas kesabaran hambanya, bagaimana apakah hamba ini berputus asa atas semua cobaan yang ia berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah beri apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk hambanya. Maka dari itu apapun masalah yang kita rasakan, yang kita hadapi, kita jalani bukan diratapi. Tak ada kata bertahan bagi orang yang tak memiliki masalah dalam kehidupannya. Karena dari masalah kita bisa menambah wawasan, banyak pengalaman. Karena orang berilmu, dia akan belajar dari sebuah kesalahan. Nah, kemudian teman-teman, di zaman sekarang banyak sekali remaja di luar sana yang tidak tahu akan tujuan hidupnya. Maka dari itu kita harus tumbuh menjadi remaja yang hebat. Remaja yang hebat adalah remaja yang selalu memperbaiki dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Maka dari itu, dari sekarang kita harus terus berjuang. Teruslah menimpa ilmu. Teruslah memperbaiki diri untuk menjadi orang yang hebat di muka bumi ini. Teruslah berikan yang terbaik untuk umat. Terus luruskan tekad, niat yang dimana akan selalu membentuk diri kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pribadi yang selalu memberikan maslahat kepada umat, yang bermanfaat bagi umat, bukan pribadi yang suka maksiat, yang selalu mendatangkan azab dan merugikan bagi umat. Remaja hebat adalah remaja yang selalu melakukan segala perbuatannya itu tanpa pamrih. Karena kenapa? Karena mereka selalu merasakan keimanan dalam diri saja. Diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Tumbuhlah menjadi remaja yang hebat, yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan pernah tahu apa tujuan Allah dan apa rencana Allah untuk kita, untuk menuju masa depan yang cerah. Terus istiqomah di jalan Allah, terus memperbaiki diri, terus berikan yang terbaik kepada Allah. Karena Allah lah Sang Yang Maha Pencipta dan kepadanya lah kita akan kembali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.